Metodologi penelitian mengenai pendekatan teoritis dan studi literatur. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Pendekatan teoritis adalah suatu pemikiran atau pola pikir yang mendasari segala sesuatu dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Dalam konteks penelitian, pendekatan teoritis mendukung metode sains atau ilmu alam dengan tujuan untuk membentuk teori yang bersifat umum dalam mengatur interaksi manusia. Lalu, pendekatan ini berasumsi bahwa kebenaran tujuan dapat dicapai dan melalui proses penelitian dengan nilai bebas. Grand teori sendiri ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan, di mana grand teori pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut grand teori karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Grand teori juga di sini menekankan pada konsep keseimbangan, sistem, pengambilan keputusan, dan juga bentuk komunikasi sebagai sarana dasar untuk mengkaji hubungan internasional. Sehingga, secara sederhana, grand teori ini merupakan sebuah teori utama yang dipakai untuk menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. Teori yang satu ini bersifat abstrak dan jauh dari operasional. Grand teori yang ada di dalam penelitian merupakan sebuah konsep utama yang dipakai oleh para peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang dipergunakannya. Middle theory adalah di mana teori tersebut berada pada level meso atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Middle range theory merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empiris dan juga teori besar atau grand teori yang abstrak. Ada yang mengatakan bahwa middle range teori ini merupakan teori yang belum bisa kita percaya kebenarannya, akan tetapi diperlukan untuk pengembangan hipotesis yang ada di dalam penelitian, sampai dibutuhkan usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan mengenai semua penelitian yang serupa. Middle teori juga dipakai sebagai pengembangan hipotesis yang harus diuji, bukan sebagai perangkat pengatur penelitian, umumnya akan menghasilkan sebuah model penelitian. Model range teori ini disepakati sebagai sebuah bidang yang relatif lebih luas dibandingkan dengan sebuah fenomena, namun tidak membahas keseluruhan fenomena tersebut dan juga memperhatikan kedisiplinan dalam membangunnya. Applied theory adalah teori yang diterapkan secara praktis untuk memecahkan masalah nyata atau untuk tujuan praktis lainnya. Applied theory atau teori terapan juga penggunaan konsep dan prinsip teoris dalam situasi dunia nyata untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan mengambil pengetahuan dari bidang akademis dan menerapkannya dalam konsep praktis. Perbedaan antara grand teori, middle teori, dan applied teori. Nah, grand teori dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk penelitian tentang fenomena sosial yang kompleks, merupakan dasar lahirnya teori-teori lain. Selanjutnya, yang middle teori itu dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel yang terikat dengan fenomena sosial yang spesifik. Teori pada level menengah di mana masuk pada fokus kajiannya. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini ada applied theory, itu dapat digunakan untuk mengembangkan solusi dan intervensi untuk mengatasi masalah-masalah praktis, siap diaplikasikan dalam konseptual. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seseorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam presentasi yang dibesar bahwa peneliti tersebut akan gagal. Di sini ada studi kasus.
Sebagai contoh, di sini kita mengambil skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian dalam Penggunaan Jasa Pengiriman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa grand theory adalah pengembangan kerangka kerja untuk penelitian tentang fenomena sosial yang kompleks. Di grand theory ini, beliau menjelaskan mengenai fenomena sosial yang kompleks terhadap teori manajemen. Melanjutkan studi kasus grand theory, selanjutnya akan membahas mengenai middle theory dengan judul skripsi yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, middle theory dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan fenomena sosial yang spesifik. Di sini beliau menjelaskan mengenai teori pemasaran untuk bagian middle teorinya, karena teori tersebut berhubungan dengan variabel-variabel terkait dengan judul yang spesifik. Melanjutkan beberapa teori sebelumnya, selanjutnya akan membahas mengenai teori terakhir, yaitu apply theory, dengan judul skripsi yang sama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apply theory ini untuk mengembangkan solusi dalam mengatasi masalah-masalah praktis. Nah, di sini beliau menjelaskan mengenai teori faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, faktor-faktor yang terkait di sini itu ada faktor budaya, lalu faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Untuk bagian apply teorinya, karena teori tersebut sudah masuk dalam pengembangan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor terkait. Setelah membahas keseluruhan materi, maka dapat disimpulkan middle theory adalah di mana teori tersebut berada pada level meso atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Middle range theory merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand theory yang abstrak. Ada yang mengatakan bahwa middle range theory ini merupakan teori yang belum bisa kita percaya kebenarannya, akan tetapi diperlukan untuk pengembangan hipotesis yang ada di dalam penelitian sampai dibutuhkan usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan mengenai semua penelitian yang serupa.